Halo, perkenalkan nama saya Tria Purnama dengan NIM 241236067. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekipartisi energi. Materi ini merupakan bagian dari teori kinetik gas yang membahas bagaimana energi pada partikel gas terbagi. Oke, baik, langsung saja kita ke materinya. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui, gas tersusun dari partikel-partikel kecil yang disebut molekul. Kemudian, molekul-molekul ini selalu bergerak secara acak dan terus-menerus. Karena bergerak, molekul tersebut memiliki energi kinetik. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana energi tersebut terbagi pada setiap gerakan partikel. Untuk menjawab hal ini, digunakan teori yang disebut teori ekipartisi energi. Coba teman-teman perhatikan foto yang di samping. Itu adalah molekul yang bergerak secara acak dan terus-menerus. Oke, kemudian di bagian pengertian, yang pertama itu energi terbagi rata pada setiap derajat kebebasan. Yang kedua, setiap derajat kebebasan memiliki energi. Dan yang ketiga, 1/2 kT. Yang artinya, teori ekipartisi menyatakan bahwa energi dalam suatu sistem akan dibagi secara merata ke setiap derajat kebebasan yang dimiliki oleh partikel. Artinya, setiap cara gerak partikel akan mendapatkan bagian energi yang sama besar. Secara matematis, setiap satu derajat kebebasan memiliki energi sebesar setengah dikali konstanta Boltzmann dan suhu, atau ditulis sebagai setengah kT. Kemudian kita masuk ke derajat kebebasan. Derajat kebebasan adalah jumlah cara untuk partikel dapat bergerak atau berenergi. Sebagai contoh, gas monotomik seperti helium hanya memiliki 3 derajat kebebasan, yaitu bergerak ke arah sumbu X, Y, dan Z. Sedangkan gas diatomik seperti oksigen memiliki 5 derajat kebebasan, karena selain bergerak, translasi juga bisa berortasi. Semakin banyak derajat kebebasan, maka energi total yang dimiliki juga akan semakin besar. Kemudian kita masuk ke rumus ekipartisi energi. Di sini rumus utama dalam teori ekipartisi energi adalah E sama dengan F/2 dikali kT, di mana E adalah energi rata-rata sedangkan F adalah derajat kebebasan. Kemudian K adalah konstanta Boltzmann yang itu 1,38 dikali 10⁻²3. Sedangkan T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Rumus ini kita akan gunakan untuk menyelesaikan soal. Baik, jika sampai sini sudah mengerti, kita bakal masuk ke contoh soal dan penyelesaiannya. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Oke, baik, sekarang teman-teman perhatikan kita ke contoh soal pertama. Diketahui sebuah gas monotomik berada pada suhu 300 Kelvin. Karena monotomik, maka derajat kebebasannya adalah 3. Yang ditanya adalah energi rata-rata per molekul. Oke, baik, sekarang teman-teman perhatikan jawaban untuk soal nomor 1. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumus E sama dengan 3/2 kT. Kemudian kita masukkan nilai K, yaitu 1,38 kali 10⁻³ dan suhu 300 Kelvin. Setelah dihitung, diperoleh hasil sekitar 6,21 kali 10⁻⁻21 Joule. Jadi, energi rata-rata per molekul adalah sebesar itu. Oke, baik, jika teman-teman sudah paham pada jawaban soal nomor 1, kita bakal ke contoh soal nomor 2. Sekarang teman-teman perhatikan, kita lanjut ke contoh soal kedua. Diketahui
gas diatomik dengan suhu 400 Kelvin. Karena diatomik, maka derajat kebebasannya adalah 5. Kita diminta untuk menghitung energi rata-rata per molekul. Oke, baik, langsung saja kita jawab. Kita gunakan rumus E sama dengan 5/2kT. Kemudian kita masukkan nilai konstanta Boltzmann dan suhu. Kemudian hasil perhitungan menunjukkan energi rata-rata sekitar 1,38 kali 10⁻⁻20 Joule. Nah, nilai ini lebih besar dibanding monotomik karena derajat kebebasannya lebih banyak. Oke, baik. Kemudian kita masuk pada analisis. Yang pertama, energi diatomik atau monotomik karena F lebih besar, dan yang ketiga, derajat kebebasan mempengaruhi energi. Pada bagian ini kita bisa melihat perbandingan antara gas monotomik dan gas diatomik. Dari hasil perhitungan sebelumnya, energi pada gas diatomik lebih besar dibandingkan gas monotomik. Hal ini terjadi karena gas diatomik memiliki derajat kebebasan yang lebih besar, yaitu 5, sedangkan monotomik hanya 3. Semakin banyak derajat kebebasan, maka semakin banyak cara partikel untuk menyimpan energi. Akibatnya, energi total yang dimiliki untuk menjadi lebih besar. Selain itu, suhu juga mempengaruhi besar energi. Semakin tinggi suhu, maka energi yang dimiliki partikel juga akan semakin besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa energi dalam sistem gas dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu suhu dan jumlah derajat kebebasan. Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa energi pada gas tergantung pada suhu dan jumlah derajat kebebasan. Semakin tinggi suhu, maka energi semakin besar, dan semakin banyak derajat kebebasan, maka energi total juga semakin besar. Kemudian teori equipartisi membantu kita memahami bagaimana energi tersebar dalam sistem gas. Baik, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai equipartisi energi. Sebagai penutup dari pembahasan yang telah saya sampaikan, kita dapat memahami bahwa teori equipartisi menjelaskan bagaimana energi pada suatu sistem gas terbagi secara merata ke setiap derajat kebebasan. Kita juga telah melihat bahwa energi rata-rata suatu molekul dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu suhu dan jumlah derajat kebebasan. Semakin tinggi suhu, maka energi yang dimiliki partikel juga semakin besar. Selain itu, semakin banyak derajat kebebasan yang dimiliki suatu gas, maka energi totalnya juga akan semakin besar. Melalui contoh soal yang telah dibahas, kita bisa melihat secara langsung bagaimana rumus equipartisi energi digunakan dalam perhitungan, serta perbedaan energi antara gas monotomik dan diatomik. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih mudah mempelajari dan menganalisis perilaku gas dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ilmu fisika secara umum. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyampaian ini. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua.
Bye bye, sampai ketemu di penjelasan berikutnya.